Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, cara selanjutnya kami akan sapa dengan hormat Bapak Ustadz Asrizal untuk membuka kajian uraian gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Meli dan semua bapak-bapak ibu yang ada di Zoom ini. Bapak Ustadz, kami persilakan untuk menguraikan kajian gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani, surat Ali Imran, ayat 15. Pagi ini, Bapak Ustadz Rizal akan didampingi oleh Ibu Mai Zulfa. Kepada Bapak Ustadz, kami persilakan. Syukran Bu Melda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dinna innallahil Islam wa ma ikhtalafa alladzina utul kitabi illa man ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Ila ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak terkira dan tak terhingga rahmat-Nya menyucur kepada kita semuanya, terutama nikmat kita Islam. Bapak-bapak, ibu-ibu boleh merenung bahwa satu-satunya agama yang Allah ridha adalah agama Islam, dan itu diberikan kepada kita. Bapak Ibu, saya sedikit agak bicara masalah statistik ya. Probability kita dapat agama Islam itu 1:4. 4 lahir bayi ke muka bumi saat yang sama, hanya 1 yang Allah ridai, 3 lagi wala-wala. Nah, kita alhamdulillah diberikan Allah nikmat Islam. Jaga itu nikmat itu, karena itulah yang Allah ridai. Kemudian Allah berikan kita nikmat Islam, nikmat iman. Dengan nikmat iman kita mudah diajak berbuat baik, beramal saleh. Dan kita mudah untuk belajar Al-Quran. Dan kita senang dalam menekuni Al-Quran ini. Dan tidak semua orang diberikan Allah nikmat seperti itu. Bapak boleh lihat kiri kanan, banyak teman-teman kita Muslim, begitu diajak, nggak mau. Begitu diajak, nantilah. Begitu diajak, masih sibuk, dan sebagainya. Bapak Ibu, dengan mudah diajak oleh teman-teman yang lain. Alhamdulillah, bersyukur kita. Lalu kita diberikan oleh Allah nikmat sehat badan. Banyak orang di rumah sakit sekarang pengen belajar Quran. Pak Ustadz, saya pengen belajar, tapi nanti pas sembuh ya, saya sakit sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu tidak terhalang karena sakit. Karena sekarang sehat, bersyukur kita. Dan itu sehat itu nikmat yang besar. Kita jadikan kesehatan badan kita sekarang untuk mempercepat kita dekat kepada Allah. Dan lalu Allah berikan kita kesempatan hidup masih panjang usia kita, masih ada usia kita. Artinya apa? Masih ada kesempatan kita untuk bertaubat kepada Allah dan memperbanyak bekal kita menuju Allah. Bekal Al-Quran adalah bekal terbaik kita kepada Allah, menghadap Allah. Selawat beriring salam, tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita, Nabi akhir zaman, Nabi penutup para Nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makhluk yang paling mulia yang pernah ada di muka bumi ini. Beliaulah contoh teladan kita. Beliaulah suri teladan kita. Beliaulah role model kita. Apapun profesi kita saat ini, apapun pekerjaan kita, apakah kita sebagai seorang pedagang, beliau sudah memperagakan bagaimana pedagang yang baik, bagaimana marketing beliau, bagaimana pelayanan beliau, servis beliau kepada pembeli-pembelinya, bagaimana kejujuran beliau dalam menimbang. Itu role model kita. Beliau sudah memperagakan bagaimana sebagai seorang suami, bagaimana beliau dengan keluarganya, sampai beliau mengatakan baiti jannati. Petunjuk bagi kita semua. Dan kita berharap bisa mencontoh beliau, walaupun tidak sempurna, tapi maksimum kita usahakan. Bagaimana beliau berperilaku, kita usahakan semaksimum mungkin. Dan kita berharap kelak nanti dia beliau akui sebagai umatnya. Ini umatku, ini umatku, ini umatku.
Betapa bahagianya kita nanti pada saat beliau tunjuknya ke arah kita. Ini Pak Helmi ini umatku, ini Bu Nel ini umatku. Betapa bahagianya kita pada saat diakui sebagai umatnya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi ini saya didampingi oleh Bu Maizulfa. Bu Maizulfa, di mana posisi Bu Maizulfa ini sekarang? Di Bukit Tinggi, Ustaz. Wah, Bukit Tinggi ya? Iya, Ustaz. Dekat Jam Gadang di mananya tuh? Saya di belakang rumah, sebelum pacuan kuda, Ustaz, di Pintu Kabun. Oh, Pintu Kabun. Arah kemana? Arah Bukit Macang ya? Iya, Bukit Macang. Alhamdulillah. Motocross dulu ya. Bu Maizulfa, sehari-hari sekarang sebagai apa, Bu? Saya pensiunan Pensiunan dari Rumah Sakit Ahmad Muhtar, Ustaz. PNS ya? Iya, PNS, saya perawat, Ustaz. Tahun berapa pensiunnya? Tahun 2020, Ustaz. Oh, berarti pensiunnya ngajukannya ke Taspen Bukit Tinggi ya? Iya, Ustaz. Oh, iya. Nanti kalau ada apa-apa di Taspen Bukit Tinggi bilang saya apanya Pak Rizal gitu ya. Iya, Ustaz. Makasih, Ustaz. Itu apa kita dulu, kantor kita dulu. Oh, di situ. Dulu saya ngalamin pensiunan itu sampai ngantar kemana-mana itu dulu. Bukit Tinggi itu apa? Dulu sama Padang di Sumbar itu ada 2 kantor, satu Padang, satu Bukit Tinggi. Iya. Beda-beda kewilayah kerjanya. Semoga Bu Maizulfa dalam masa-masa pensiun ini sibuk dengan Quran. Karena Allah janjikan barang siapa yang sibuk dengan Quran, barang siapa yang sibuk dengan Quran sehingga lupa berdoa padaku kata Allah, maka aku berikan dia melebihi dari apa yang diberikan kepada orang-orang yang berdoa. Orang yang rajin tahajud, orang yang rajin ke masjid, orang yang rajin puasa, orang apa dia berdoa, Allah kabulkan semuanya. Tapi orang yang sibuk dengan Quran sampai lupa berdoa, kata Allah, Allah berikan lebih daripada orang-orang tadi. Nah, kita alhamdulillah ya, kita tetap rajin Al-Quran dan nggak lupa berdoa. Semoga Allah. Kalau gitu ayat berapa sekarang Bu Maizulfa? Ayat 15, Ali Imran ayat 15, Ustaz. Alhamdulillah. Oke, silakan Bu Maizulfa, waktu yang tepat seluas-luasnya. Iya, Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Pak Ustadz Rizal Al-Hasani, kemudian yang terhormat Bapak Ibu pembimbing yaitu Bu Nel, Pak Joko, dan yang terhormat Bapak Ibu peserta Zoom pada pagi hari ini. Baiklah, pagi ini saya akan menguraikan surat Ali Imran ayat 15 secara gramatikal dengan metode Al-Hasani. Baiklah, sebelumnya saya akan mulai dengan membaca ayat 15 ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah wallahu basirun bil ibad. Shadaqallahul azim. Surat ini surat ini akan saya penggal menjadi 32 penggalan dan dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Penggalan pertama yaitu Qul, bentuk KKP, pelaku anta, akar kata qawala,
Di sini berlaku kaidah huruf sia yang kedua, yaitu apabila di tengah akar kata ada waw dan ya, maka dia akan berubah menjadi alif. Di sini qawala menjadi qola. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 360, artinya berkata, bercakap. Di sini polanya fa'ala. Kul dapat diartikan di sini adalah katakanlah oleh engkau. Ya. Penggalan kedua A, yaitu huruf, artinya apakah atau maukah. Kemudian penggalan ketiga unabbi'u, bentuknya KKSAD, ditandai dengan U di depan. Pelakunya ana, akar kata naba'a, ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 436. Polanya fa'ala. Di Munawir halaman 1375, artinya memberitakan. Di sini dapat diartikan unabbi'u, aku beritakan. Kemudian penggalan keempat, kum, kata ganti, berarti kalian. Kemudian penggalan kelima, huruf bi, huruf jar, artinya dengan. Kemudian penggalan kelima, penggalan keenam, khairin, ini kata benda dari khairun, bentuk tunggal. Ini di sini berubah menjadi kasroh, dipengaruhi oleh huruf di depannya huruf jar. Akar kata khoyaro berlaku seperti kaidah huruf jar yang tadi menjadi khoro. Terdapat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 123. Ini bentuknya tunggal, artinya lebih baik. Di sini bentuk pola kata bendanya fa'lun. Kemudian penggalan ke-7, min, huruf jar, berarti dari. Kemudian penggalan ke-8, zalikum, kata tunjuk jauh, berarti demikian itu. Pada kelompok pertama ini dapat diartikan, engkau katakanlah, maukah aku beritakan kepada kalian dengan yang lebih baik dari yang demikian itu. Kemudian kelompok kedua, penggalan ke-9, li, huruf, artinya bagi. Kemudian penggalan ke-10, allazina, kata penghubung. Ini jamak, yaitu artinya orang-orang yang. Kemudian penggalan ke-11, ittaqau, bentuknya KKL, pelakunya hum, akar kata waqo, ianya ada ya di akar kata ketiga tidak berbaris. Polanya ini ifta'ala. Kemudian ini ada perubahan karena ada huruf sia. 2 di sini ada perubahan, pola ifta'ala harusnya ittaqawiyu. Di sini wa di depan berubah melebur ke ta menjadi ta-nya menjadi tasdik. Jadi itta, jadi wa-nya melebur ke ta. Kemudian di kau ini ia-nya menghilang dan karena waw sukun jadi ittaqau. Di sini artinya mereka telah bertakwa, ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 505. Ini kemudian penggalan ke-12 itu inda rabbihim, kata benda majmu dengan 2 kata benda. Inda artinya di sisi, ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 282. Di Munawir 977. Robbi, kata benda, berasal dari Robbun, di sini berubah jadi kasroh karena ada him di belakangnya, Robbi. Artinya Tuhan. Kemudian him, kata ganti, artinya mereka. Di sini dapat diartikan inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Baiklah, kelompok 2 ini dapat diartikan bagi orang-orang yang mereka telah bertakwa di sisi Tuhan mereka. Kemudian kelompok ketiga, penggalan ke-13, jannatun, kata benda, akar kata janna pakai tasdid, ini bentuk tunggal, artinya surga. Polanya, bentuk pola kata bendanya fa'lun.
yaitu ada pada materi halaman 33. Kemudian penggalan ke-14, tajri, bentuknya KKSHD, pelakunya hia, akar kata jaroya. Tajri ini KKSHD ditandai dengan ta di depan. Pola fa'ala, artinya mengalir. Kemudian 15, ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 87. Kemudian 15, min, huruf jar, dari, artinya dari. Kemudian penggalan ke-16, tahtiha, kata benda majemuk, terdiri dari tahti, ini huruf fathah berubah jadi kasroh, dipegari huruf jar di depannya. Jadi di Kamus Mahmud Yunus halaman 76, tahta artinya di bawah, dan juga di Kamus Muhammad Munawir halaman 29. Ha kata ganti artinya nya, jadi artinya di bawahnya. Kemudian penggalan ke-17, al-anharu, kata benda, ini bentuknya jamak, ditandai dengan alif lam di depan, kemudian domah di belakang itu sebagai subjek daripada tajri. Jadi dia akan ditarik ke depan nantinya dalam mengartikan. Kemudian akar kata naharo terdapat pada Mahmud Yunus halaman 470. Artinya di sini sungai-sungai pada Mahmud Yunus halaman 471. Di sini bentuknya jamak, kalau tunggalnya nahrun. Ini pola kata bendanya di sini af'alun. Kemudian penggalan ke-18, khalidina. Di sini kata benda pelaku aktif, ditandai dengan kho-nya panjang. Kemudian di sini jamak lebih dari 3, ditandai dengan ya, sukun, dan na. Ini dia sebagai objek. Kemudian akar kata kholada, ada pada Kamus Muhammad Yunus halaman 119, artinya yang kekal. Di sini pola kata bendanya itu bentuknya fa'ilina. Kemudian penggalan yang ke-19, fi, huruf jar, artinya di dalam. Ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 326. Kemudian ha kata gantinya, berarti fiha di dalamnya. Baiklah, untuk kelompok ketiga ini akan saya artikan ada sungai, ada surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya, mereka kekal di dalamnya. Kemudian untuk kelompok keempat, penggalan ke-22, wa, huruf artinya dan, kemudian azwajun, kata benda, ditandai dengan tanwin di belakangnya. Kemudian akar kata zaja pada Munawir halaman 591 tanda bintang. Kemudian ini polanya bentuknya jamak, azwajun. Pada artinya pasangan-pasangan. Jadi pola kata benda aswajun yaitu af'alun. Kemudian kelompok penggalan ke-23, mutahharotun. Ini kata benda pasif, diawalin dengan mu dan diakhiri dengan ta marbutah. Kemudian di sini dia sebagai subjek karena akar kata kedua kasroh. Akar kata toharo ada pada Kamus Mahmud Yunus halaman 241. Ini artinya yang suci. Ini bentuknya jamak, mufa'alun. Polanya kata bendanya mufa'alun. Kemudian yang penggalan ke-24, wa, huruf artinya dan. Kemudian penggalan ke-25, ridwanun, kata benda ditandai dengan tanwin di belakangnya, nunnya. Kemudian akar kata rodiyah artinya rela atau rida.
pada Mahmud Yunus halaman 142. Di sini ridwanum bentuk kata bendanya polanya fi'lanun. Kemudian penggalan ke-26 min huruf jar artinya dari. Kemudian 27 Allahi, ini hi-nya dipengaruhi dengan huruf jar di depan artinya Allah. Kemudian penggalan 28 wa artinya dan. Kemudian penggalan 29 Allahu artinya Allah, ini hu domah sebagai subjek. Kemudian penggalan ke-30 basirum, kata benda superlatif, akar kata basuro. Di sini polanya artinya maha melihat. Pada kamus Mahmud Yunus halaman 66 ini pola basir superlatifnya fa'ilun, ada materi pada materi halaman 33. Kemudian penggalan 31 bi huruf jar artinya dengan. Kemudian 32 al-ibadi, kata benda, ini bentuknya jamak, tunggalnya abdun, jamaknya ibadah. Di sini berubah fathah menjadi kasroh, dipengaruhi oleh huruf jar di depannya. Kemudian di sini artinya ibadi, hamba-hambanya, pada kamus Mahmud Yunus 252. Ini pola kata bendanya fi'alun. Di sini dapat diartikan kelompok 4 dan pasangan-pasangan yang suci serta ridha Allah dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Dapat di sini diartikan surat Ali Imran ayat 15 ini, engkau katakanlah, maukah aku beritakan kepada kalian dengan yang lebih baik dari yang demikian itu, bagi orang-orang yang mereka telah bertakwa di sisi Tuhan mereka. Ada surga, sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridha Allah, dan Allah maha melihat hamba-hambanya. Alhamdulillah. Berapa lama latihannya Bu Mazulfa ini? Lama juga Ustaz. Detail amat kayaknya ini. Berapa lama? 2 minggu? Seminggu? Iya, 2 minggu, sekitar 2 minggu Ustaz. Sebelumnya pernah belajar Bu Mazulfa? Belum Ustaz. Cuma dia jalani aja ya? Iya Ustaz. Terima kasih Ustaz Al-Hasani. Semoga mantap ya Bu Mazulfa ya. Nanti latihan lagi di ayat lain ya. Iya Ustaz. Baik Bapak Ibu, saya coba uraikan sedikit ya konteksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'unabbiukum bi khairim min zalikum. Nah, sebelumnya kan ada ayat-ayat itu yang Allah dihiasi manusia itu dengan syahwat, dengan pada wanita, pada harta benda, kepada anak istri, pangkat, jabatan dan sebagainya. Itu kan Allah berikan kesukaan kita, cinta kepada itu. Nah, itu statement awalnya ya. Nah, Allah yang keduanya disebut oleh Allah. Nah, Qul katakan. Jadi kan semua itu ada tuh. Dunia semuanya kan jabatan, pangkat, anak, istri, rumah mewah, mobil Mercy, kuda yang dinamakan dan sebagainya. Qul katakanlah, a'unabbiukum bi khairim min zalikum. Maukah kalian aku beritahukan yang lebih baik dari yang tadi, dari kuda, gumarang tadi, dari apartemen yang mewah tadi, dari jabatan yang tinggi itu, mau nggak berikan kata Allah? Kata Nabi Muhammad kepada para sahabat ataupun ke kita nanti. Maukah kalian berikan tahu bahwa ada lebih baik dari itu, yaitu lillazina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa. Yang bertakwa gimana? Orang yang bertakwa pertama menjalankan semua perintah-perintah Allah. Ya, perintahnya sholat, zakat, haji, puasa, dan sebagainya. Nah, dilaksanakannya. Kemudian yang kedua Pak, berhenti dengan semua larangan. Larangan makan haram, larangan memandang pandangan yang tidak dibolehkan, menutup aurat, dilarang minum khamar, dan makan haram lainnya. Berhenti dia. Jadi orang bertakwa itu ciri khasnya pertama, dikerjakan semua perintah-perintah Allah terutama yang wajib dan memperbanyak sunnah. Yang kedua, total berhenti dengan larangan Allah. Sekecil apapun larangan Allah, berhenti dia total itu. Yang ketiga, yang penting sekali, ridha apapun takdir kita. Kita berbuat yang terbaik, tapi apapun yang terjadi, nah kita ridha. Nah, ridha kita. Oh, misalnya rezeki kita masih segini, ikhlas ridha. Oh, jabatan kita masih nggak naik juga, ridha kita. Di samping kita melaksanakan perintah Allah, berhenti dengan larangan Allah, dan ridha atas takdir Allah.
Itu kata para ulama. Jadi 3 itu yang paling penting bahwa kita bertakwa. Jadi itu lebih baik. Lilladzina taqaw inda rabbihim. Nah, itu lebih baik dari sisi Allah. Jadi yang jabatan-jabatan tadi itu tinggal di dunia aja. Nah, itu lebih baik di sisi Allah. Nah, kemudian ada jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Ada di bawahnya sungai-sungai yang mengalir. Ada surga yang sungai-sungai di bawahnya mengalir. Nah, ini konsep sungai-sungai mengalir, surga selalu sungai-sungai mengalir. Ini ternyata dipakai oleh properti barat. Ada perumahan katanya di Eropa sana, setiap perumahan itu di bawahnya dibuat aliran sungai. Laku keras katanya, karena bunyi gemerci air. Kemarin saya pergi ke daerah Lewing-Lewih itu ya, di sini ada dekat di Sentul. Itu di pinggir sungai dibuat bungalow-bungalow. Kenapa? Orang mau mencari gemerci air tadi. Sungguh indah bunyi gemerci air. Saya kemarin ke sana. Itu apa aja, kayak tenda pramuka aja, mau orang situ nginap. Karena ada air gemerci. Jadi tajri min tahtiha al-anhar itu bukan hanya di surga kita nikmati, nanti di dunia juga sudah kita nikmatin. Itu hasilnya itu Pak. Jadi rumah tuh sold out 100%. Sold out. Mungkin Ibu bisa cari di Google nanti kan, sold out 100%. Kenapa? Ada informasi bahwa di bawahnya mengalir. Jadi setiap rumah tuh dialirin sungai, bunyi. Dibuatin Pak, memang mahal harganya. Tapi itulah konsepnya. Ya. Mereka melihat dari konsep Al-Quran. Jadi di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kemudian khalidina fiha. Mereka kekal selama-lama dalamnya. Bapak bayangkan di surga kekal, di neraka kekal. Pilih mana Pak? Di neraka, kalau saya bayangin, aduh, jangankan saat di neraka kekal. Di dunia aja sakit kekal, nggak mau gitu. Di dunia aja kekal sakit, nggak usah jauh-jauh lah. Sakit kepala aja terus. Senin sakit kepala, Selasa sakit kepala, Rabu sakit kepala, Kamis sakit kepala terus. Nggak enak Pak. Itu baru sakit kepala. Atau satu gigi sakit gigi terus. Nggak enak. Jadi kalau di neraka tuh lebih dari itu. Nah di surga gitu juga, nyaman terus, enak terus, bahagia terus. Nah itu yang kita capai dengan takwa tadi. Jadi kemudian nggak cukup begitu, ada waswajud, ada pasang-pasang kita mutaharatun yang disucikan, belum tersentuh manusia apapun, belum tersentuh. Kalau di dunia mungkin pernah dapat apa disentuh oleh orang, ini enggak, tidak tersentuh siapapun. Orang pertama menyentuh adalah pasangannya. Dan setiap disentuh tetap suci kembali. Mutahhar, disucikan. Wa azwajum mutahharatun. Kemudian waridwanum, dan ridha minallah. Ridha Allah, Allah ridha. Kalau kita di dunia belum tahu Allah ridha. Ada perbuatan-perbuatan di dunia yang Allah nggak ridha bisa. Tapi di akhirat, di surga, Allah ridha, apapun kita kerjakan Allah ridha. Jadi nggak ada lagi larang-larang yang lain. Pokoknya intinya nikmatilah surga itu kata Allah. Kemudian kalau tutup dengan kata-kata wallahu, dan Allah basirum, maha melihat bi'ibad hamba-hambanya. Kalau sudah begini, wallahu basirum bi'ibad, maka bagi kita udah nggak ada kesempatan untuk berbuat maksiat lagi. Kenapa? Allah maha melihat. Sekecil apapun perbuatan kita, tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Kalau baca-baca ayat seperti ini rasanya, kalau kita masih keras hati kita perlu bertanya. Allah katakan, wallahu basirum bil ibad, wallahu ghafurur rahim, wallahu raufun ibad, dan sebagainya. Wallahu alimun azizul hakim misalnya. Itu menandakan sifat-sifat Allah, asmaul husna. Jadi ya kita betul-betul merasa diawasi oleh Allah, kita merasa dilihat oleh Allah, dan kita merasa selalu dibantu, ditolong oleh Allah. Jadi hidup kita ini nyaman gitu. Apapun yang terjadi, kita syukurin. Kita bersyukur, dan bersyukur. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, baik dari segi gramatikal sangat sempurna, diberikan oleh Bu Mazulfa, rinci sekali. Tentunya tidak ada kading antara letak, tidak ada kata yang selalu benar ya, karena benar hanya milik Allah. Untuk itu apabila ada yang salah, ada yang janggal, kami mohon bukakan minta maaf, dan kalau ada yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang disampaikan, dan kami kembalikan kepada Bu Imelda untuk melanjutkan diskusi dan tanya jawab. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian uraian Al-Quran dan penjelasannya dengan metode Al-Hasani, surat Ali Imran ayat 15. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin, amin, ya rabbal alamin.